Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ruseha. Saya dari kelas K221 Manajemen Non Reguler. Pada kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Budaya Organisasi dalam rangka memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah Perilaku Organisasi dengan dosen pengampu Bapak Rizky Purwanto. Budaya organisasi merupakan salah satu untuk membangun SDM perusahaan melalui aspek perubahan sikap dan perilaku. Hal ini memiliki tujuan agar karyawan menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa menyesuaikan diri terhadap tantangan di era industri menuju society. Disinilah fungsi manajemen sumber daya manusia dalam organisasi diperlukan. Dengan kata lain, budaya di dalam organisasi merupakan kekuatan sosial yang tidak terlihat, namun mampu menggerakkan orang di dalamnya untuk melakukan pekerjaan yang lebih efektif dan efisien. Karyawan dalam organisasi akan mempelajari dan menyesuaikan diri terhadap budaya yang berlaku, apa yang baik dan buruk, benar dan salah, boleh dan tidak boleh, atau peraturan lainnya. Budaya organisasi merupakan sistem penyebaran kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam suatu organisasi dan mengarahkan perilaku anggota-anggotanya. Budaya organisasi dapat menjadi instrumen keunggulan kompetitif yang utama, yaitu bila budaya organisasi didukung oleh strategi organisasi. Berdasarkan beberapa definisi budaya organisasi tadi, maka dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi merupakan norma-norma, nilai, asumsi, kepercayaan, kebiasaan yang dibuat dalam suatu organisasi dan disetujui oleh semua anggota organisasi sebagai pedoman atau acuan dalam organisasi dalam melakukan aktivitasnya, baik yang diperuntukkan bagi karyawan maupun untuk kepentingan orang lain. Di saat yang sama, setiap anggota menyadari bahwa peran budaya organisasi sangat penting untuk kemajuan perusahaan dan hasil pekerjaan. Budaya organisasi mengacu pada kepercayaan dan prinsip organisasi. Setiap organisasi mempunyai budaya uniknya tersendiri. Hal tersebut sama seperti manusia, memiliki ciri kepribadian masing-masing, di mana tidak ada dua individu yang memiliki sifat dan perilaku yang sama. Oleh karenanya, setiap organisasi mempunyai visi dan misi, kebijakan, nilai, aturan, dan pedoman yang berbeda dalam menciptakan citra diri atau personal branding. Selanjutnya adalah jenis budaya organisasi. Ada beberapa jenis budaya organisasi yang dikenal, diantaranya adalah yang pertama, budaya organisasi yang klasik. Budaya organisasi yang klasik adalah jenis budaya yang mengutamakan struktur, aturan, prosedur yang jelas. Dalam budaya ini lebih mengutamakan pada ketertiban dan kedisiplinan, serta penerapan prosedur yang jelas dan teratur. Karyawan dituntut untuk mengikuti aturan dan prosedur yang telah ditetapkan dan tidak diperkenankan untuk melakukan sesuatu yang di luar dari aturan yang ditetapkan. Budaya ini dapat ditetapkan pada organisasi yang bergerak di bidang yang memerlukan ketelitian dan konsistensi untuk melakukan tugas. Yang kedua adalah budaya organisasi yang bertanggung jawab. Budaya organisasi yang bertanggung jawab adalah jenis budaya yang mengutamakan tanggung jawab dan profesionalisme. Dalam budaya ini menekankan pada pentingnya tanggung jawab individu dalam mencapai tujuan. Karyawan diharapkan untuk memahami tanggung jawab mereka dan bekerja dengan profesionalisme dalam menjalankan tugas mereka. Budaya ini juga menekankan pada pentingnya komunikasi yang efektif dan kolaboratif dalam mencapai tujuan. Organisasi yang menganut budaya ini cenderung memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi antar anggota dan merupakan tempat yang baik untuk mengembangkan karir. Yang ketiga ada budaya organisasi yang kreatif. Budaya organisasi yang kreatif adalah jenis budaya yang mengutamakan inovasi dan kreativitas. Dalam budaya ini memberikan ruang bagi karyawan untuk bereksplorasi dan mengembangkan ide-ide baru. Organisasi yang menganut budaya ini cenderung memiliki lingkungan kerja yang fleksibel dan dinamis, serta mendorong karyawan untuk berpikir di luar otak. Juga menekankan pada pentingnya kolaborasi dan kerjasama antara anggota dalam mencapai tujuan. Yang keempat adalah budaya organisasi yang berbasis pasar. Budaya organisasi yang berbasis pasar adalah jenis budaya yang mengutamakan kepuasan pelanggan dan orientasi pada pasar. Dalam budaya ini menekankan pada pentingnya memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan, serta melakukan inovasi produk dan jasa untuk memenangkan persaingan di pasar. Organisasi yang menganut budaya ini cenderung lebih responsif terhadap perubahan pasar dan lebih cepat dalam mengambil keputusan. Dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan membuat lebih kompetitif di pasar. Yang kelima ada budaya organisasi yang berbasis kepemimpinan. Budaya organisasi yang berbasis kepemimpinan adalah jenis budaya yang mengutamakan kepemimpinan yang efektif dan komunikatif
dalam komunikasi yang baik, dan budaya ini menekankan pada pentingnya pemimpin yang dapat memberikan arahan yang jelas dan komunikasi yang efektif untuk mencapai tujuan. Pemimpin diharapkan untuk memberikan contoh yang baik dan memotivasi karyawan untuk bekerja dengan baik. Selanjutnya adalah fungsi budaya organisasi dan manfaatnya. Fungsi budaya organisasi adalah untuk mengatur segala aktivitas yang terjadi dalam organisasi agar organisasi berjalan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan. Budaya organisasi memiliki manfaat seperti berikut. Menurut Rifai 2003, budaya organisasi mempunyai suatu peran dalam menetapkan tapal batas. Artinya budaya menciptakan perbedaan yang jelas antara satu organisasi dengan organisasi yang lain. Yang kedua adalah budaya memberikan identitas pada setiap anggota organisasi. Artinya, setiap anggota organisasi memiliki sikap dan kepribadian serta watak tersendiri sesuai dengan ruang lingkup organisasinya masing-masing. Yang ketiga adalah budaya organisasi mempermudah timbulnya komitmen yang lebih luas pada kepentingan individu. Artinya, dengan budaya organisasi, para individu mempunyai kesempatan dalam mengoptimalkan kapasitas dan pemikiran demi tujuan organisasi. Selanjutnya adalah budaya meningkatkan kemantapan sistem sosial. Artinya suatu sistem sosial akan sangat terpenuhi dan dipengaruhi oleh budaya yang berlaku. Selanjutnya adalah budaya sebagai mekanisme pembuatan makna dan kendali pemandu untuk membentuk sikap serta perilaku karyawan. Artinya perilaku karyawan sangat dipengaruhi oleh budaya organisasi di mana ia berada. Menurut Sabiri 2007, budaya organisasi dapat memberikan kontribusi terhadap keberhasilan kinerja perusahaan. Selain itu juga budaya organisasi berfungsi untuk mengintegrasi lingkungan internal dan beradaptasi dengan lingkungan eksternal. Selanjutnya adalah inti budaya organisasi. Menurut Miller 1987 dalam Wahyu Ningsi tahun 2007 menyatakan bahwa ada 8 inti utama yang menjadi dasar atau inti budaya organisasi. Nilai-nilai ini bukan merupakan fakta karena nilai ini lebih langsung mengarah pada sifat budaya, yaitu merupakan kumpulan nilai-nilai. Nilai-nilai yang menjadi dasar atau inti budaya organisasi dapat diukur sebagai berikut. Yang pertama adalah asas tujuan, menunjukkan seberapa jauh anggota memahami tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi. Yang kedua adalah asas konsensus, menunjukkan seberapa jauh organisasi memberikan kesempatan pada anggota-anggota ikut serta dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga ada asas keunggulan, menunjukkan seberapa besar kemampuan suatu organisasi dalam menumbuhkan sikap anggota untuk selalu menjadi yang terbaik dan berprestasi lebih baik dari yang sudah pernah dilakukan. Yang keempat adalah asas kesatuan, menunjukkan suatu sikap yang dilakukan organisasi terhadap anggotanya, yaitu dengan cara organisasi bersikap adil dan tidak melakukan pemihakan pada kelompok tertentu di dalam organisasi. Yang kelima adalah asas prestasi, menunjukkan sikap dan perlakuan organisasi terhadap prestasi yang telah dilakukan oleh anggotanya. Yang keenam adalah asas empirik, menunjukkan sejauh mana organisasi mau menggunakan bukti-bukti empirik dalam pengambilan keputusan. Yang ketujuh adalah asas keakraban, menunjukkan kondisi pergaulan sosial antara anggota dalam organisasi dan kualitas hubungan anggota-anggotanya. Yang kedelapan adalah asas integritas, menunjukkan sejauh mana organisasi mau bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, terpercaya, mempunyai prinsip dan keyakinan kuat dalam bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya adalah kekuatan budaya organisasi. Di dalam suatu organisasi yang besar memiliki suatu budaya yang dominan dan sejumlah anak budaya. Budaya dominan mengungkapkan nilai-nilai inti yang dianut bersama oleh mayoritas anggota untuk mencerminkan masalah, situasi, atau pengalaman bersama yang dihadapi oleh para anggota. Jika suatu organisasi tidak memiliki budaya dominasi, nilai budaya organisasi sebagai suatu variabel yang bebas akan sangat kurang karena tidak ada penafsiran yang seragam atas apa yang menggambarkan perilaku yang tepat dan tidak tepat. Namun juga tidak dapat diabaikan realitas bahwa banyak organisasi yang mempunyai anak budaya yang dapat mempengaruhi perilaku anggotanya. Dengan demikian, budaya mempunyai kekuatan dan prestasi kerja budaya, yaitu menurut Rifai 2003, budaya organisasi atau perusahaan dapat mempunyai dampak signifikan pada prestasi kerja perusahaan dalam jangka panjang. Yang kedua adalah budaya organisasi bahkan mungkin merupakan faktor yang lebih penting dalam menentukan sukses atau gagalnya perusahaan di masa mendatang. Yang ketiga adalah budaya organisasi yang menghambat prestasi keuangan yang kokoh dalam jangka panjang sering terjadi dan budaya tersebut berkembang dengan mudah. Yang keempat adalah budaya sulit untuk diubah. Budaya organisasi dapat dibuat untuk lebih meningkatkan prestasi kerja.
Dan terakhir adalah kesimpulan. Budaya organisasi merupakan suatu sistem nilai, norma, dan keyakinan yang dianut oleh sekelompok orang dalam suatu organisasi yang membedakannya dengan lainnya. Hal ini sangat penting bagi perusahaan atau organisasi karena dapat menentukan kinerja, efisiensi, dan kesuksesan. Ada berbagai jenis budaya organisasi yang dapat ditemukan seperti budaya organisasi yang klasik, bertanggung jawab, berbasis pasar, berbasis kepemimpinan, dan lain-lain. Setiap jenis memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri dan harus dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan kinerja dan kesuksesan organisasi. Sekian atas presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan maaf jika ada salah kata. Saya harap materi yang bisa saya sampaikan tadi menjadi ilmu baru untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.